semua para siswa-siswi. Alhamdulillah ketemu lagi, kita akan belajar di pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu kelas 8, dan insya Allah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu bagaimana kita menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Jadi materi ini ada di bab 3 di kelas 8 kurikulum merdeka tentang menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Kegiatan pembelajaran, mari kita perhatikan infografis berikut. Di sini ada para siswa yang sedang melaksanakan ujian. Ini terlihat ulet dan fokus melaksanakan ujian. Kemudian juga di sini di sebelah kanannya terlihat ada Pak Polisi yang sedang melakukan penilangan terhadap pengendara sepeda motor, dan ini adalah memperlihatkan satu buah integritas yang sangat luar biasa begitu ya. Kemudian kalau kita lihat ini gambar yang di bawah, ini ada kartun yang sedang terlihat mencontek ya, berbeda dengan gambar yang atas. Yang atas adalah disitu tekun, fokus, tidak dari kiri dari kanan, menampilkan satu amanah dan kejujuran. Namun yang bawah ini terlihat seperti dia yang tidak jujur dan tidak amanah. Nah, juga ini di sebelah kanan bagian bawah ini sepertinya ada oknum polisi ya, kartun yang bergambar oknum polisi yang sepertinya mudah untuk dibohongi oleh pengendara padahal dia melanggar. Dari sini kita mungkin mulai melihat mana yang jujur, mana yang amanah, dan mana yang tidak jujur, dan juga mana yang tidak. Lalu pertanyaannya adalah apa arti amanah? Kemudian apa arti jujur? Sudahkah kalian berperilaku amanah dan sudahkah kalian berperilaku jujur? Pasti ini adalah dijawab oleh masing-masing ya. Oleh masing-masing tergantung pribadinya masing-masing. Nah, pengertian amanah. Amanah ini berasal dari bahasa Arab, yakni amina ya'manu amanatan, yang berarti aman atau tidak takut atau dapat percaya. Orang yang amanah artinya orang yang dapat menjaga sesuatu menjadi aman. Jadi kalau dititipi sesuatu aman, berarti dia sudah aman. Menurut istilah, kata amanah memiliki dua arti, yakni pertama berarti tanggung jawab manusia kepada Allah, dan kedua berarti tanggung jawab yang harus dilaksanakan berkaitan dengan sesamanya. Jadi baik secara vertikal ataupun secara horizontal. Secara vertikal adalah pertanggungjawabannya kepada Allah, hablum minallah, dan secara horizontal pertanggungjawabannya kepada sesama atau yang dikenal dengan hablum minannas, begitu ya, hablum minannas. Lalu dalil yang berkaitan dengan amanah ini ada di Al-Quran ya. Di Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunu war rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga janganlah kamu mengkhianati apa-apa yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Itulah dalil berkaitan dengan sifat amanah. Nah, bentuk-bentuk amanah ini diantaranya ada amanah terhadap Allah. Apa arti amanah terhadap Allah? Arti amanah kepada Allah bahwa setiap manusia itu adalah wajib beribadah kepadanya. Nah, cara menjaga amanahnya yaitu adalah dia meyakini rukun iman serta mengamalkan ajarannya. Jadi Allah memerintah salat, laksanakan salat. Allah memerintah zakat, laksanakan zakat. Allah melarang berbuat durhaka kepada orang tua, maka dia hindari perbuatan.
Lalu amanah yang kedua adalah terhadap diri sendiri. Amanah terhadap diri sendiri, setiap anggota tubuh kita adalah amanah. Kedua kaki, kedua tangan, kedua mata, kedua telinga, mulut, serta anggota badan lainnya akan dimintai pertanggungjawabannya dan akan beraksi atas perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidupnya. Jadi dia bertanggung jawab, matanya tidak sembarangan melihat untuk sesuatu yang haram, yang dosa. Kemudian dia punya tangan juga tidak sembarangan memukul, memegang. Kedua kaki juga sama. Kalau dia amanah, kaki tersebut dipakai untuk berjalan ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah dan bernilai ibadah di hadapan Allah. Terus amanah terhadap orang lain. Nah, amanah terhadap orang lain adalah dia menghindari keburukan dan masalah yang timbul, ya, yang timbul. Jadi ketika diamanai oleh orang lain, dia tanggung jawab menghormati sesamanya, menghormati orang tuanya, serta ketika ada orang lain ada hak di kita, maka hak tersebut diberikan kepada orang lain. Lalu bagaimana cara menerapkan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari? Rasulullah senantiasa bersikap amanah dalam menjalani hidupnya sehingga mendapat gelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Untuk mengamalkan sikap amanah, terdapat beberapa nilai kebaikan yang dapat ditiru. Yang pertama adalah kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Kedua, setia kepada janji. Jadi janji itu ditepati. Yang ketiga, setia terhadap kebenaran. Jadi kebenaran ini adalah meskipun pahit harus disampaikan. Qulil haqqo walau kana murran, sampaikan kebenaran itu meskipun pahit. Lalu yang keempat adalah teguh pendirian. Teguh pendirian itu adalah dia punya prinsip, jangan sampai mudah tergoyah. Nah, kalau orang yang sudah jiwanya bersikap amanah dan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dia punya prinsip, tidak mudah ketika bergaul dengan orang lain, tidak mudah terpengaruh ke arah yang negatif. Maka jaga pergaulan itu, ya. Lalu menerapkan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari, ya, dan taat ini secara rinci kita lihat, ya, wujud sikapnya dari patuh dan taat seperti apa. Jadi kalau menjadi siswa, maka jadi siswa yang baik dan rajin mengerjakan tugas sekolah. Kemudian dia senantiasa menaati aturan, menepati janji, menerapkan sikap disiplin, dan dia juga taat menjalankan ibadah sholat yang 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, dan juga subuh. Lalu yang kedua adalah setia kepada janji. Itu diantaranya memegang teguh sumpah jabatannya, tidak menyalahgunakan jabatan seperti yang di infografis tadi. Ketika dia diamanai sebagai seorang polisi, maka polisi jadi polisi yang amanah. Ketika dia diamanai sebagai seorang pelajar, maka jadilah pelajar yang amanah. Kemudian maksud dari setia pada kebenaran adalah tidak melakukan kecurangan dan tidak menipu atau berbohong. Kemudian berani menegakkan kebenaran dan bertindak sesuai aturan. Kemudian teguh pendirian diantaranya memiliki prinsip yang kuat terhadap kebenaran, tidak mudah tergiur pada godaan, bekerja berdasarkan aturan dan bertanggung jawab terhadap amanahnya. Itulah teguh pendirian. Lalu apa sih keuntungan ataupun hikmah dari perilaku amanah ini? Yang pertama adalah mendapat kepercayaan dari orang lain. Nah, kalau orang sekali sudah dipercaya, maka kesananya akan dipercaya. Jangan berharap kalau kita telah mengecewakan orang lain, maka orang lain akan percaya lagi kepada kita. Lalu yang kedua adalah terhindar dari keburukan dan fitnah. Insya Allah kalau dia selalu amanah akan terhindar dari keburukan, dari fitnah-fitnah. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan perhatian dan penilaian positif dari semua pihak. Dia akan mendapatkan judgement atau positif atau misalnya persepsi dari orang lain. Jadi kalau orang yang amanah, dia itu di matanya terhormat, punya marwah, punya martabat. Beda dengan orang yang selalu amanah dicap, maka dia akan dicap oleh orang yang tidak amanah. Seperti itu.
itu dalam pergaulan sehari-hari akan terjadi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah hikmah dari amanah itu adalah hidupnya akan lebih tenang dan diterima oleh semua pihak. Kemanapun aman, kemanapun dapat diterima. Bergaul dengan siapapun karena dia punya sifat amanah, insya Allah akan diterima. Seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari tentang amanah, nah sekarang kita akan mengenal apa itu jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jadi hidup apa adanya ini adalah jujur. Meskipun jujur itu adalah sangat sulit, tetapi pada dasarnya sebetulnya jujur itu mudah. Seperti berkata apa adanya, jadi tidak direka-reka, tidak dibuat-buat. Memberikan hak orang lain sesuai haknya dan tidak mengurangi ukuran timbangan itu jujur ketika diamani sesuatu. Itu sesuai dengan yang diamanahkan. Kita dititipi barang, maka barang tersebut aman, kemudian kembali utuh. Ini dalil tentang kejujuran ada di surat At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Jadi shadiqin ini adalah orang-orang yang benar. Nah, apa sih nilai kejujuran? Nilai kejujuran yang pertama adalah kepatuhan kepada Allah. Yang kedua, ketaatan kepada perintah Allah. Yang ketiga adalah terbuka, lugas dan apa adanya. Kemudian tidak ada rekayasa. Kemudian juga amanah dan ikhlas. Kemudian setia terhadap kebenaran. Itulah nilai-nilai kejujuran. Bagaimana cara menerapkannya? Cara menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari pertama adalah menerapkan kejujuran kepada Allah. Ya, jujur kepada Allah artinya melakukan kebaikan semata-mata karena Allah dan menghindari larangannya juga karena Allah. Jadi kita melaksanakan sholat karena Allah, belajar karena Allah, berbuat baik kepada orang tua karena Allah, membantu orang lain juga karena Allah. Termasuk kita menghindari larangan Allah, meninggalkan maksiat, tidak berbohong, tidak khianat, semuanya adalah dikarenakan karena Allah, bukan karena yang lain. Itu adalah menerapkan kejujuran kepada Allah. Kita belajar karena Allah, meninggalkan bullying juga karena Allah. Kemudian yang kedua, menerapkan kejujuran kepada diri sendiri. Ya, jujur terhadap diri sendiri artinya menerima keadaan diri apa adanya. Ketika bersikap, berucap maupun berbuat kepada diri sendiri ataupun orang lain dilakukan tanpa ada kepura-puraan ataupun kebohongan. Jadi garislah yang ditutup-tutupi apa adanya saja terhadap diri sendiri, ya, seperti itu. Kemudian menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari terhadap lingkungan keluarga. Salah satu kunci keharmonisan keluarga adalah kejujuran. Kejujuran dapat diwujudkan dalam bentuk bersikap dan bertutur kata sehingga tidak ada kebohongan di antara anggota keluarga. Ayah dengan ibu, anak dengan orang tua, adik dengan kakak, semuanya adalah terbuka, jujur. Insya Allah rumah tangga itu atau misalnya di rumah tersebut akan tertanam yang namanya keharmonisan karena sudah terbuka dan jujur. Lalu yang selanjutnya adalah penerapan kejujuran dalam kehidupan masyarakat. Nah, jika kejujuran dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, termasuk rakyat dan pemimpinnya, akan tercipta kehidupan yang damai dan sejahtera. Jadi intinya adalah kita itu adalah harus jujur dimanapun. Kalau jujur di keluarga, di masyarakat juga harus jujur. Pemimpin dengan rakyat, atasan dengan bawahan. Kalau di kantor atau di kelas, para siswa juga sama. Di situ adalah lingkungan tempat menanamkan nilai-nilai itu. Nah,
bentuk-bentuk kejujuran, jujur dalam niat, ya. Artinya ketulusan hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga perbuatan yang dilakukan sesuai dengan niat dalam hati. Lalu sebagai seorang muslim hendaklah segala sesuatu diniatkan ibadah kepada Allah karena niat menentukan hasil yang diperoleh. Jadi segala sesuatu diniatkan ibadah karena Allah. Bahkan niatnya itu adalah niat itu menjadi kunci. Karena innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya adalah sahnya amal, sempurnanya amal tergantung juga niatnya. Kalau niatnya karena Allah, insya Allah akan mendapatkan ridha Allah. Maka berniatlah dengan yang baik. Jujur dalam ucapan. Jujur dalam ucapan adalah keselamatan manusia tergantung pada kemampuan menjaga lisannya. Al muslimu man salima min lisanhi wa yadihi. Dalam hadis disebutkan bahwa identitas seorang muslim yang baik itu adalah ketika dia mampu orang lain itu selamat dari lisan dan juga tangannya. Maka ketika kita berbicara, hati-hatilah, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain, membuat fitnah orang lain, maka itu adalah namanya tidak jujur. Maka jujurlah dalam ucapan, jangan sampai menodai, menyakiti orang lain. Jadi menjaga lisan itu untuk berkata jujur menjadi penting karena banyak kejahatan yang ditimbulkan daripada kebohongan lisan. Maka jagalah ucapan kita. Kemudian bentuk-bentuk jujur dalam berpenampilan. Allah tidak memandang seorang dari fisik, melainkan dari tindakan dan hati. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu tidak melihat kepada rupa wanitanya cantik, tampan ataupun tidak, tetapi yang Allah lihat itu adalah hati dan amal kita. Maka dalam berpenampilan harus selalu jujur. Kemudian penampilan apa adanya, bersahaja dan sesuai kenyataan dirinya. Lebih berarti karena yang dibutuhkan adalah kejujuran. Kemudian yang kedua, jujur dalam bermuamalah. Muamalah itu artinya berhubungan dengan sesama. Untuk menjaga kebersamaan dalam bermuamalah perlu menjunjung tinggi kejujuran dengan cara saling menjaga dalam niat, bertutur kata dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain. Kalau kita bertransaksi dalam berjualan, maka jualan harus jujur. Kalau harganya misalnya ini seharusnya dijual 5.000, ya 5.000. Gak boleh misalnya ini dijual 15.000 seperti itu. Ya selayaknya, itu jujur namanya. Karena jangan sampai dengan contohnya misalnya jualan merugikan juga orang lain atau membodohi orang lain. Jadi jangan sampai kita misalnya dalam bermuamalah, dalam berjualan contohnya, atau misalnya kita menukar barang dengan orang lain, maka harus jujur. Jangan ada yang ditutup-tutupi. KW disebut asli, atau sebaliknya asli disebut KW. Jadi jujur, kalau KW KW, kalau misalnya asli ori ya ori. Kemudian hikmah perilaku jujur. Nah, hikmahnya adalah pertama, mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Jadi kalau orang sudah jujur kemanapun dia akan merasa tentram dan aman. Kalau orang sudah tidak jujur maka kemanapun gelisah, galau, gegana, gelisah, galau dan merana. Maka itulah ciri orang yang tidak jujur. Jadi kemanapun dia tidak akan tenang kalau dia tidak jujur. Kemudian yang kedua, lebih percaya diri dan tidak canggung ketika bergaul dengan sesama. Nah, jadi orang yang jujur ini dia kemanapun relax aja, percaya diri. Kenapa? Karena selalu menampakkan kejujuran, jadi tidak ada beban. Kemudian yang keempat adalah yang ketiga, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Jadi jangan harap kalau kita tidak jujur dipercaya. Sekali kita mengkhianati, maka kesana tidak akan dipercaya. Maka jagalah kejujuran. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah lebih dihargai dan terhormat di mata sesama. Jadi ketika kita mampu menampilkan kejujuran dalam perkataan, dalam perbuatan, dimanapun, kapanpun,
maka kita akan menjadi orang yang terhormat, orang yang bermartabat, orang yang punya marwah, punya harga diri sendiri. Demikian materi yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini mengenai bagaimana kita menjadi pribadi yang berintegritas atau terintegritas dengan perilaku amanah dan jujur. Demikian, dan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.